Mutia, Tiara Putri, Wulan Mutiari, Tamila Putri, Nika Widiani, Kevin Pranitya, Suta. Oke, sudah semuanya hadir. Sekarang Ibu minta kalian berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mendukung hati proklamasi. Jadi nanti kalian ikuti gerakan dan lagu-lagu yang ada pada kalian, oke? Ada kawan semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Ada satu langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Dua langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Utamakan darimu sambil bergoyang, sambil tertawa. Bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Katakan tiga langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Keringat langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Utawa berdirimu sambil bergoyang, sambil tertawa. Bertepuk tangan. Oke, sudah. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita mulai, Ibu ada challenge untuk kalian. Coba kalian tutup mata dulu, semuanya tutup mata yang ditutup. Sekarang coba raba salah satu benda yang ada di meja kalian. Raba diambil. Oke, diraba-raba. Tamila, di mana bentuk benda yang kamu raba? Persegi panjang. Oke, Nika, bagaimana bentuk benda yang kamu raba? Bulat. Bulat. Oke, sekarang boleh dibuka matanya dulu. Apakah kalian pernah berpikir gimana cara kita tahu bentuk sebuah benda tanpa kita melihatnya? Seperti tadi kalian tutup mata. Oke, silakan Tiwi dengan cara merabanya. Dengan cara merabanya. Oke, betul sekali. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu berhubungan dengan panca indera yang ada pada manusia. Jadi adapun tujuan pembelajarannya itu ada 3, yaitu kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis indera yang ada pada manusia, yaitu ada 5: indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa, indera peraba, dan juga indera pendengaran. Yang kedua yaitu kalian mampu menganalisis fungsi utama dari panca indera yang dimiliki oleh manusia. Yang terakhir yaitu kalian mampu menyebutkan bagaimana cara menjaga panca indera agar tetap sehat. Oke, jadi sebelum itu Ibu ada 2 gelas bening yang masing-masing berisi cairan, gelas 1 dan gelas 2. Coba ada yang tahu tidak bagaimana kita bisa tahu rasa dari 2 gelas ini? Ini ya. Oh, betul sekali. Ibu mau 1 orang maju untuk dicoba.
Jadi salah satu cara agar kita bisa mengetahui rasa dari sebuah benda atau sebuah larutan seperti ibu tadi itu yaitu dengan cara meminumnya atau merasakannya. Sekarang sebelum kita lanjut lagi, ibu akan menanyakan video pembelajaran untuk kalian yang berkaitan dengan panca. Kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan mempelajari panca indera dan perawatannya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Panca indera dan fungsinya. 1. Indera pengecap. Mengecap rasa manis, asam, asin, pahit serta gurih pada makanan dan minuman. Macam-macam rasa. Manis seperti es cendol dan permen, pahit seperti kopi murni dan pahit, asam seperti jeruk dan asam jawa, asin seperti garam, umami atau gurih seperti kaldu dan daging. Bagaimana menjaga indera pengecap? Menjaga kebersihan mulut. Sikat lidah setiap kamu menyikat gigi untuk menghilangkan plak dan bakteri. Biasakan cukup minum air. Minum cukup air setiap hari untuk menjaga kelembapan dan kelembutan lidah. Hindari makanan pedas. Makanan yang terlalu pedas atau terlalu panas bisa melukai indera pengecap. Makan buah dan sayur. Perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan segar yang bernutrisi tinggi. 2. Indera penciuman. Hidung. Mencium bunga, mendeteksi aroma makanan, mengenali bau yang tidak sedap, dan mengenali aroma di lingkungan sekitar. Macam-macam bau makanan. Bau asam, manis, dan gurih makanan. Alam. Bunga, tanah, dan rumput, lubuh, keringat manusia, atau gas buang angin, kimia, cat dan bahan pembersih, aroma tak sedap, makanan yang busuk. Bagaimana menjaga indera penciuman? Hindari menghirup bahan kimia berbahaya, membersihkan hidung secara teratur. 3. Indera pendengaran, telinga, mendengarkan suara percakapan, mendengar musik, mendengar bunyi alam, dan menanggapi perintah verbal. Macam-macam suara, hewan seperti suara anjing, kucing, dan burung, manusia seperti percakapan, lingkungan seperti mesin pabrik dan kendaraan, alam seperti guntur dan ombak, musik seperti gitar, piano, dan trompet. Bagaimana menjaga indera pendengaran? Hindari memasukkan air atau kotoran ke dalam telinga. Hindari mendengarkan musik terlalu keras dalam jangka waktu yang lama. Bersihkan telinga dengan rutin ke dokter telinga. 4. Indera penglihatan, mata, melihat benda-benda di sekitar, mengidentifikasi warna dan bentuk, membaca tulisan, dan menanggapi perubahan cahaya. Macam-macam hal yang bisa dilihat, melihat pemandangan indah, membaca buku favorit, melihat benda-benda di sekitar kita. Bagaimana menjaga indera penglihatan? Bacalah di ruangan yang terang, batasi paparan radiasi pada mata, HP, TV, dan matahari. Aturlah jarak mata dengan buku atau objek yang dibaca. Jangan membaca sambil tidur. 5. Indera peraba, kulit, merasakan tekstur, benda, sentuhan, dan suhu berbagai benda. Hal-hal yang bisa diraba dengan kulit. Kasar dan halus seperti durian memiliki permukaan yang kasar, sedangkan apel memiliki permukaan yang halus. Keras dan empuk seperti batu memiliki tekstur yang kasar, sedangkan bantal memiliki tekstur empuk dan lembut. Panas dan dingin seperti ketika siang hari kulit merasakan panas, sedangkan malam hari terasa dingin. Bagaimana menjaga indera peraba? Jangan mencuci tangan terlalu sering. Jangan mencuci tangan terlalu sering karena dapat merusak lapisan yang terdapat pada kulit. Menjaga kebersihan badan. Bersihkan kulit secara teratur dengan menggunakan sabun lembut. Gunakan lotion atau tabir surya. Gunakan pelembab atau krim kulit secara teratur untuk menjaga kelembapan kulit. Oke, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, sekarang ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok yang terdiri dari 4 orang. Jadi ibu akan memberikan kalian kelompok kalian masing-masing LKPD. Coba perhatikan di cover itu ada anggota kelompok. Jadi kalian tulis nama dari anggota kelompok kalian. Ada kelas, kalian tulis kelas berapa. Dan juga alokasi waktu, ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Siap?
saya Tika. Nah, nama saya Nita. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya buat. Baik, yang pertama itu adalah kegiatan pertama, manipulasi pendidik dari ibu. Yang pertama itu adalah mengapa Ayu tidak bisa membedakan ketiga paket tersebut hanya dengan melihat atau indera penglihatan tampilan luar kardusnya, karena alamat pada paket itu robek. Nah, yang kedua itu tuliskan bagian tubuh atau organ indera apa saja yang harus digunakan Ayu untuk memeriksa petunjuk. Yang pertama itu yang A, mengetahui bunyi kriuk-kriuk menggunakan telinga. Yang B, mengetahui aroma manis coklat menggunakan hidung. Yang C itu mengetahui permukaan kasar menggunakan tangan. Dan yang D itu mengetahui rasa manis gurih menggunakan lidah. Selanjutnya adalah kegiatan 2. Pertanyaan diskusi. Yang pertama itu adalah berdasarkan tabel di atas. Paket mana yang paling tidak mungkin berisi kue coklat ibu? Jelaskan alasannya. Jawabannya itu adalah paket A, karena berbau seperti ikan, terasa halus dan licin. Nah, yang kedua itu, mengapa paket B menjadi kandidat terkuat kue milik Ibu Ayu? Hubungkan dengan indera peraba dan indera pembau, karena teksturnya terasa kasar dan berbintik, baunya harum seperti coklat. Akhirnya ada kegiatan 3. Yang pertama, paket yang harus dibukai karena versi kue kering cetak kacang dari ibunya adalah paket B. Kedua, setelah paket tersebut dibuka dan dicicipi rasa apa yang seharusnya dirasakan oleh indera mengecap atau lidah Ayu untuk memastikan itu benar-benar kue ibunya, manis dan gurih dari kacang. Dan dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Oke, apakah kelompok lain memiliki pendapat yang berbeda? Coba ayo dibacakan ini. Untuk bagian yang pertama itu, mengapa tidak bisa membedakan dalam paket tersebut hanya dengan melihat tampilan luar kardusnya, karena kita saja. Oke, kita beri applause dulu untuk kelompok pertama yang sudah. Silakan duduk. Oke, sekarang kelompok 2, ayo maju. Perwakilan seorang saja. Tangan kiri. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Lili, absen 2. Perkenalkan, saya Mila, absen 6. Kegiatan pertama yaitu bacalah cerita kedua gurunya dengan teliti lalu diskusikan pertanyaan berikut bersama kelompok guru. Pertanyaan pertama itu, mengapa Ayu tidak bisa membedakan ketiga paket tersebut hanya dengan melihat tampilan luar kardusnya? Karena alamatnya sudah robek. Yang kedua itu, tuliskan bagian tubuh apa saja yang harus digunakan Ayu untuk memeriksa petunjuk dari ibunya. Yang A itu mengetahui bunyi kriuk-kriuk menggunakan telinga. Yang B mengetahui aroma manis coklat menggunakan hidung. Yang C mengetahui permukaan kasar menggunakan kulit. Yang D mengetahui rasa manis gurih menggunakan lidah. Kegiatan kedua itu menganalisis kecepatan detektif Ayu. Analisis tabel catatan Ayu. Kemudian adalah pertanyaan diskusi. Yang pertama itu, berdasarkan tabel di atas, paket mana yang paling tidak mungkin berisi kue coklat ibu? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah paket A, karena berbau anjir, rasa haus dan licin dan berbunyi. Yang kedua, mengapa paket B menjadi kandidat terkuat kue milik Ibu Ayu? Hubungkan dengan indera peraba dan indera pembau, rasa kasar dan berbintik dan harum manis coklat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kegiatan ketiga itu adalah memecahkan masalah dan pembuktian. Yang pertama, pembuktian akhir. Yang pertama, paket yang harus dibuka Ayu karena berisi kue kering, coklat, kacang milik ibunya adalah paket. Jawabannya adalah paket B. Yang kedua, setelah paket tersebut dibuka dan dicicipi, rasa apa yang seharusnya dirasakan oleh indera pengecap atau lidah Ayu untuk memastikan itu benar-benar kue ibunya? Rasanya manis, coklat, dan gurih kacang. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami tutup dengan presentasi. Oh, bisa. Oke, karena LKPD-nya sudah kalian selesaikan, kalian juga sudah lakukan presentasi dari masing-masing kelompok. Itu ada satu kejutan lagi untuk kalian, yaitu Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Jadi, soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek.
Jadi coba perhatikan. Di bagian atas itu ada identitas, yaitu nama dan nomor absen kalian. Seperti biasa kalian tulis nama dan nomor absen kalian. Beri waktu 10 menit untuk membaca. Akan dikerjakan. Tidak boleh mencontek, kerjakan secara mandiri. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, ibu minta ke kelas tolong dikumpulkan di meja depan. Oke kelas, hari ini kita sudah mempelajari materi mengenai panca indera. Ada bagian-bagian panca indera, ada juga fungsi dari masing-masing indera. Ada yang bisa menyebutkan kelima panca indera? Silahkan ya. Yang kedua adalah indera penglihatan, itu indera penglihatan, kemudian indera penciuman, indera pengecap, indera pendengar, dan indera peraba. Oke, dari itu. Nah, sebelum ibu mengakhiri kelas hari ini, ibu ingin menginformasikan untuk kalian bahwa kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Jadi materi itu sesuai dengan paket yang kalian miliki. Oke, ketua kelas silakan kita akhiri.